Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kisah menarik tentang pertemuan dua tokoh penting dalam Islam, yaitu Dajjal dan Nabiullah Khidir alaihissalam. Konon, pertemuan mereka terjadi saat bumi menghadapi hari kiamat yang dahsyat. Dajjal, manusia yang akan hidup hingga akhir zaman, berhadapan dengan Nabi Khidir alaihissalam, yang dipercaya masih hidup hingga saat ini oleh banyak ulama, dengan usia yang mencapai lebih dari 6.000 tahun. Dikisahkan bahwa Dajjal akan memenggal kepala Nabi Khidir saat pertemuan mereka di hari kiamat. Bagaimana kisah lengkapnya? Mari kita bahas dalam video kali ini. Saudara seiman yang terhormat, semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan keselamatan. Amin ya robbal alamin. Dalam sejarah manusia, dari zaman Nabi Adam hingga hari kiamat, hanya Dajjal yang memiliki kekuatan untuk menyesatkan dan menciptakan fitnah terbesar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan pernah bersabda, tidak ada fitnah yang lebih besar bagi manusia sejak penciptaan Adam hingga hari kiamat daripada Dajjal. Hadits riwayat Muslim. Kehadiran Dajjal menandai saat bumi berada di ambang kiamat besar. Saat ini, Dajjal dikabarkan ditahan di sebuah pulau, menunggu saatnya untuk memunculkan diri. Tetapi, apa yang ia tunggu? Dajjal menantikan musim kemarau yang luar biasa, bertahan selama 3 tahun. Namun, ini bukanlah kemarau biasa seperti yang kita alami sekarang. Musim kemarau itu akan menjadi masa sulit yang tak terbayangkan. Tanaman gagal panen, ternak mati karena kekeringan tanpa tetesan air, tanah gersam, dan suhu panas menyengat. Pada tahun pertama musim kemarau, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan langit untuk menahan sepertiga hujan, dan bumi menahan sepertiga tanamannya untuk berbuah. Lalu, pada tahun kedua, kekeringan menjadi lebih parah, dengan 2/3 air hujan dan tanaman yang ditahan. Di tahun ketiga, semua air dan tanaman ditahan sepenuhnya, tidak ada tetesan hujan yang turun, dan tanaman di seluruh dunia tidak akan berbuah. Ini akan menyebabkan populasi hewan ternak menipis, bahkan mungkin akan punah. Saat itulah manusia akan menghadapi kelaparan dan kesulitan yang tak terbayangkan. Pada saat yang sama, rantai setinggi 46 meter yang mengikat Dajjal akan terlepas, dan dia akan muncul di suatu tempat bernama Isfahan, yang terletak di Iran dalam peta modern. Ketika pertama kali muncul, Dajjal akan mengaku sebagai orang saleh, menarik banyak pengikut, termasuk orang-orang Islam, karena ia melakukan perjalanan dari tempat ke tempat. Namun, setelah beberapa waktu, Dajjal akan mengklaim dirinya sebagai nabi, menyebabkan banyak orang Islam meninggalkannya. Dajjal kemudian akan sampai di daerah bernama Kalah, di wilayah antara Irak dan Syam. Di sana, dia akan mengklaim dirinya sebagai Tuhan, pemilik surga dan neraka. 7 golongan akan bergabung dengan Dajjal pada saat itu, orang-orang Yahudi, pelaku bidah, setan dari bangsa jin, kelompok Khawarij, budak hawa nafsu, pelaku maksiat, dan wanita akhir zaman, yang memiliki keimanan yang sangat tipis. Ini merupakan waktu yang berbahaya bagi para wanita, karena saat itu terjadi kekeringan dan hanya Dajjal yang dapat menurunkan hujan. Wanita-wanita yang tidak tahan dengan cuaca akan cenderung bergabung dengan Dajjal untuk menghindari kematian karena kehausan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Dajjal akan muncul di tengah-tengah wanita, dan mayoritas pengikutnya adalah kaum wanita. Seorang yang khawatir akan pergi ke istrinya, ibunya, putrinya, saudarinya, dan bibinya untuk mengikat mereka, karena khawatir mereka akan pergi ke arah Dajjal. Sahabat seiman, pada saat itu Dajjal akan sibuk berkeliling kemana-mana, bahkan dalam riwayatnya disebutkan bahwa tak ada tempat yang tidak dikunjungi oleh Dajjal. Ia akan menjelajahi setiap sudut negeri untuk menyebarkan fitnah dan mencari pengikut. Namun, hanya 2 kota yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga Dajjal dan pengikutnya tidak dapat memasukinya, yaitu Mekah dan Madinah. Yang menakjubkan, sahabat-sahabat, Dajjal dapat mengelilingi seluruh bumi hanya dalam waktu 40 hari. Setelah fitnah Dajjal mencapai puncaknya, maka muncullah Nabiullah Khidir alaihissalam yang akan mengungkapkan semua tipu daya Dajjal. Beliau akan memberikan kesaksian dan meyakinkan seluruh umat manusia bahwa Dajjal adalah fitnah akhir zaman yang sebenarnya. Nabi Khidir akan menjelaskan segala kebohongan yang dibuat oleh Dajjal setelah memberikan kesaksian di hadapan umat manusia. Namun, Dajjal akan memenggal kepala Nabiullah Khidir setelah itu. Setelah melakukan perbuatan tersebut, Dajjal akan memamerkan kekuatannya kepada umat manusia dengan tujuan meragukan keyakinan mereka terhadap kesaksian Nabi Khidir. Dalam upaya lebih memperkuat penipuannya,
Dajjal akan menggunakan keahlian sihirnya yang luar biasa untuk menghidupkan kembali Nabiullah Khidir yang sudah terpenggal dan terpotong. Setelah berhasil menghidupkan Nabiullah Khidir dengan bangga, Dajjal menyatakan kepada orang-orang di sekitarnya, "Bukankah kalian telah menyaksikan kekuasaanku sebagai Tuhan? Jadilah semakin yakin pada diriku." Para pengikut Dajjal yang telah terpedaya pun semakin kokoh dalam keyakinan bahwa yang mereka hadapi adalah Tuhan. Namun, Nabiullah Khidir menentang kesaksian Dajjal dengan tegas. Beliau menyatakan, "Wahai manusia, sesungguhnya setelahku dia tidak akan melakukannya pada siapapun." Namun, Dajjal kembali memenggal Nabiullah Khidir untuk kedua kalinya. Meskipun demikian, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dajjal tidak mampu membunuhnya dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Bahkan alat-alat seperti pedang atau gergaji tidak sanggup membunuh Nabiullah Khidir. Kemudian, Dajjal melemparkan Nabiullah Khidir ke dalam api neraka. Namun, dalam hadis dijelaskan bahwa meskipun saksi-saksi mengira Nabiullah Khidir dilemparkan ke dalam neraka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas menyatakan bahwa Nabiullah Khidir sebenarnya dilemparkan ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau memiliki derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dianggap sebagai syuhada. Setelah peristiwa itu, sebagian umat semakin yakin dan segera bersumpah setia kepada Imam Mahdi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dia adalah orang yang paling dekat derajatnya dengan saya, dan dia adalah syuhada yang paling agung di hadapan Allah semesta alam." Kematiannya ditunda hingga dia menolak Dajjal. Hadis-hadis ini berasal dari riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Sahabat seiman yang dimuliakan Allah, terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai masa hidup Nabiullah Khidir. Beberapa mengatakan bahwa Nabiullah Khidir telah wafat, sementara yang lain berpendapat bahwa Nabiullah Khidir akan terus hidup hingga hari kiamat. Namun, mayoritas ulama hadis berpendapat bahwa Nabiullah Khidir masih hidup dan akan terus hidup hingga hari kedatangan Dajjal. Dalam Sahih Muslim, terdapat sebuah hadis yang menceritakan ketika Dajjal tidak dapat memasuki kota Madinah. Pada saat itu, seseorang dari orang-orang terbaik bangkit dan berkata, "Aku bersaksi bahwa engkau adalah Dajjal yang telah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita." Dajjal pun menjawab, "Jika aku membunuh orang ini dan menghidupkannya kembali, apakah kalian masih ragu?" Mereka menjawab tidak, lalu Dajjal membunuhnya dan menghidupkannya kembali. Lalu orang yang dibunuh itu berkata, "Aku semakin yakin bahwa engkaulah Dajjal." Dajjal berusaha membunuhnya lagi, namun kali ini ia tidak berhasil. Menurut riwayat Abu Ishaq, orang yang dibunuh tersebut adalah Nabi Allah Khidir alaihissalam. Hadis ini terdapat dalam Sahih Muslim nomor 2938. Kemudian menurut Imam Nawawi, mayoritas ulama menyatakan bahwa Khidir masih hidup, sesuai dengan hadis tentang keutamaannya, dan kehidupan Khidir tersebut adalah kabar yang sah. Selain itu, terdapat riwayat dari Imam Nawawi yang mengatakan bahwa seorang pria asing menentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau hampir meninggal. Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa pria tersebut adalah saudara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Khidir. Sahabat seiman yang dikasihi, jika Nabi Allah Khidir masih hidup hingga saat ini, timbul pertanyaan mengenai pernikahannya dan apakah beliau memiliki keturunan. Tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Khidir menikah atau memiliki anak. Namun, menurut Imam Nawawi, Nabi Khidir tinggal di laut dan beribadah di sana. Hal ini diperkuat oleh kisah dalam surah Al-Kahfi yang mengisahkan Nabi Musa bertemu Khidir yang sedang beribadah di laut. Beberapa wali, orang soleh, dan ulama juga mengaku pernah berjumpa dengan Nabi Khidir alaihissalam. Meskipun kita tidak diwajibkan untuk percaya, hal ini bukanlah sesuatu yang mustahil. Beberapa ulama juga menyatakan bahwa ciri khas Nabi Khidir adalah ibu jarinya yang tidak bertulang, yang merupakan tanda lahirnya. Wallahu alam bisawab, jika dirasa video ini bermanfaat maka alangkah baiknya untuk di-share ke teman-teman yang lain, sehingga kita juga dapat pahala jariah. Demikian pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.